warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Astia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Nah, kalian pasti pernah menabung. Nah, di antara kalian pasti pernah menabung di bank. Nah, biasanya bank digunakan untuk menyimpan uang. Selain itu, bank juga dapat digunakan untuk meminjam uang. Nah, kegiatan menyimpan atau meminjam uang biasanya dikenai dengan bunga. Nah, istilah bunga artinya adalah imbalan. Dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah bunga tunggal. Nah, apa sih itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Nah, biasanya bunga umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan tentang bunga tunggal. Nah, sudah pahamkan itu bunga tunggal? Nah, ketika kalian ingin menghitung bunga, maka ada rumus yang digunakan. Nah, di sini adalah rumusnya adalah B sama dengan M dikali P per 100 dikali N. Nah, ini digunakan ketika kita menabung setelah misalkan 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Nah, ketika kalian menabung untuk bulan, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai seterusnya, maka rumus yang digunakan yaitu B sama dengan M dikali P per 100 dikali N per 12. Nah, ini sebenarnya sama rumusnya, cuma bedanya adalah kalau misalkan tahun dia tidak perlu dibagi 12. Kalau misalkan bulan dia perlu dibagi dengan 12. Nah, ketika kalian menabung dengan jumlah hari, maka kalian menggunakan rumus yang ketiga ini. B sama dengan M dikali P per 100 dikali N per 360. Nah, di sini mungkin kalian bertanya, apa itu M? Nah, M itu berarti adalah modal atau uang awal kalian ketika menabung. Sedangkan P-nya adalah persentase bunga yang diberikan. Oke, ini persentase selama per tahun. Kemudian N adalah waktu. Ini adalah waktu atau lamanya kalian menabung. Nah, inilah tadi anak-anak rumus yang digunakan untuk menghitung bunga tunggal. Nah, sudah paham kan rumusnya? Kalau sudah, kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu Pak Tono menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Pihak bank memberi bunga tunggal sebesar 8% per tahun. Berapa jumlah tabungan Pak Tono setelah 18 bulan? Nah, kita perhatikan dulu di sini apa yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah modal awal. Oke. Modal awalnya kita ketahui adalah 2 juta rupiah. Kemudian persentase bunganya atau bunga tunggalnya adalah 8% per tahun. Kemudian lama tabungannya adalah 18 bulan. Nah, kalau kalian sudah pahami dengan soalnya, maka kita lanjut cara pengerjaannya. Nah, cara pengerjaannya seperti biasa, yaitu kita tulis dulu diketahuinya. Apa tadi yang diketahui? Nah, yang diketahui tadi adalah modal awalnya, yaitu 2 juta rupiah. Kemudian, yang diketahui lagi adalah persentase bunganya, yaitu 8% per tahun. Ingat ya, per tahun. Kemudian, yang diketahui selanjutnya adalah lama menabung, yaitu 18 bulan. Dan yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Pak Tono. Nah, perhatikan caranya. Nah, ketika kalian mencari menentukan rumusnya, maka perhatikan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Pak Tono dan yang diketahui adalah
modal, persentase, dan lama tabungannya ini dalam bentuk bulan, maka kita mencari rumus yang merupakan di sini adalah rumus yang menggunakan lama bulan. Oke, berarti yang digunakan adalah rumus yang kedua ini karena dia menabung selama 18 bulan. Maka rumusnya N-nya nanti dibagi dengan 12. Nah, jika kalian sudah paham dengan menentukan rumusnya, maka kita langsung ke cara pengerjaannya. Nah, tadi kita sudah dapat rumusnya adalah B sama dengan M dikali P per 100 dikali N per 12. Nah, setelah ini tinggal kalian masukkan aja modalnya. Modalnya tadi adalah 2 juta dan persentase bunganya adalah 8% per tahun. Berarti tinggal masukkan 8 aja. Kemudian lamanya yaitu 18 bulan. Berarti tinggal dimasukkan 2 juta dikali 8 per 100 dikali 18 per 12. Nah, setelah ini tinggal kalian sederhanakan. Yaitu bisa kalian langsung membagi. Oke, kita biasakan adalah bagi yang paling gampang. Yaitu ini ada 0. Berarti kita tinggal coret aja. 0 di bawah dicoret 2. Berarti yang di atas juga dicoret 2. Berarti ini sisanya menjadi 20.000. Nah, sekarang kita tinggal bagi lagi. Nah, kita bagi. Yang bisa dibagi adalah 8 sama 12. Nah, 8 sama 12 bisa dibagi dengan 4. Berarti ini dibagi 4, berarti sisa 2. Yang di sini dibagi 4, berarti sisa 3. Nah, selanjutnya kita bisa bagi lagi. Di sini kan di bawahnya masih ada angka 3. Berarti kita bisa bagi lagi. 18 bisa dibagi 3. Yaitu 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Sehingga ketika kita sederhanakan, kita bisa tulis begini. Sisa 20.000 dikali 2 dikali 6. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. 2 kali 6 hasilnya adalah 12. Berarti 20.000 dikali 12. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan lagi. 20.000 dikali dengan 12 hasilnya adalah 240.000. Maka bunga yang didapat oleh Pak Tono adalah 240.000. Nah, anak-anak di sini masih belum selesai ya. Ini baru kita menentukan bunganya saja. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Pak Tono. Nah, untuk mengetahui jumlah tabungannya, berarti jumlah tabungannya didapat dari modal awal ditambah dengan bunga. Oke, sehingga modalnya awalnya tadi adalah 2 juta. Berarti kita tinggal tambahkan 2 juta ditambah dengan bunganya yang tadi kita sudah dapat, yaitu 240. Sehingga 2 juta ditambah 240.000, berarti hasilnya adalah 2.240.000. Nah, sehingga dapat dikatakan jumlah tabungan Pak Tono setelah 18 bulan adalah sebesar 2.240.000 rupiah. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan dalam mengerjakan soalnya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua, yaitu Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Ali menjadi 2.080.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah lama Ali menabung. Nah, di sini ada pilihan ganda, yaitu ada 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan 9 bulan. Nah, kita menentukan yang mana yang di sini yang benar. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik caranya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa modal awalnya adalah 2 juta. Kemudian bunga tunggalnya adalah 6 juta. Nah, yang di sini adalah yang kita ketahui adalah tabungan akhirnya, yaitu 2.080.000. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah paham soalnya, maka kita langsung ke pengerjaannya lagi. Nah, jangan lupa ketika kalian mengerjakan soal cerita, jangan lupa untuk diketahui lagi. Oke? Diketahuinya apa tadi? Modalnya adalah 2 juta. Kemudian persentase bunganya 6% per tahun. Kemudian tabungan akhirnya adalah 2.080.000. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah lama Ali menabung.
Nah, sekarang caranya adalah kita cari bunganya dulu, bunganya, yaitu dengan cara tabungan. Karena kita sudah dapat di sini adalah tabungan akhir dan modal awal, berarti kita cari bunganya adalah dari tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan angkanya, yaitu 2.080.000 dikurangi 2 juta. Hasilnya adalah 80.000. Berarti bunga yang didapat Ali adalah 80.000. Nah, tapi di sini bukan yang ditanya bunganya ya. Yang ditanya adalah lama Ali menabung. Nah, caranya kita masih menggunakan rumusnya, yaitu M sama dengan P per 100 dikali N per 12. Nah, kenapa Ibu pakai rumus yang ini? Nah, tadi ada pilihan gandanya adalah bulan. Berarti kita pakai rumus yang ini, yang ada kata bulannya, yaitu N per 12. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan. B-nya tadi berapa? B-nya adalah 80.000. Modalnya adalah 2 juta. Kemudian P-nya adalah 6 per 100 dikalikan N per 12. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Sederhanakan dengan cara dibagi. Oke, yang paling mudah adalah dengan mencoret 0. Di sini ada nolnya 2. Berarti kita coret lagi nolnya 2 di atas ini. Coret 2 di bawah, berarti di atas juga dicoret 2. Nah, selanjutnya di sini masih bisa dibagi lagi, yaitu 6 sama 12. Ini bisa dibagi dengan 6. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Nah, di bawahnya masih ada lagi. Nah, sekarang tinggal kita bagi lagi. Oh, di sini ada, ini kan sisa 20.000. Ya kan? Nah, 20.000 ini dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 10.000. Oke? Nah, sehingga tinggal kita tulis lagi penyederhanaannya, yaitu di sini tinggal 80.000. Kemudian di sini 10.000 dikali dengan 1 kali dengan N. Tapi 1 dikali N hasilnya adalah N ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini, 80.000 sama dengan 10.000 dikali N. Oke, biar lebih ini dulu Ibu batasin ya. Ibu kasih batas dulu. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan lagi. Nah, di sini 10.000 dikali N hasilnya adalah 10.000 N. Nah, sekarang tinggal kita bagi. Oke. Nah, biar ini menjadi N, oke, kita pindahkan ini ke sini dengan cara dibagi. Sehingga hasilnya adalah 80.000 dibagi 10.000 sama dengan N. Nah, sekarang tinggal kita coret lagi. Berarti dicoret aja. Di bawah ada 4 nolnya, di atas juga ada 4 nolnya. Nah, tinggal coret 4 nol di bawah, berarti di atas juga dicoret 4 nol di atas. Nah, sekarang tinggal dibagi. 8 dibagi 1 hasilnya adalah 8. Jadi N-nya adalah 8. Jadi dapat dikatakan bahwa lama Ali menabung adalah 8 bulan. Nah, gimana anak-anak? Gampang kan dalam menyelesaikan soal ini? Nah, anak-anak, sampai sinilah dulu pembahasan kita tentang bunga tunggal. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.